Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Baik, Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis beberapa karya seni rupa dalam psikologi Gestalt. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Nanda Maufirotunisa, kemudian Mas Fikri Andani Nurul Firdaus, lalu ada Mbak Siti Fatimah Hasibuan, dan Mbak Zafira Yumna Widat. Untuk selanjutnya, materi karya pertama akan disampaikan oleh saya terlebih dahulu. Karena kami sepakat dari karya keseluruhan untuk memilih desain logo, maka logo yang pertama yaitu ada Sun Microsystem. Analisis yang pertama yaitu unsur visual dari logo tersebut. Ada bidang, garis, dan warna. Untuk bidang, logo tersebut jika dilihat secara gamblang memiliki bidang geometris, yaitu bentuk teratur yang memiliki pengukuran secara matematis dalam berbagai arah, sehingga kesan yang diberikannya terlihat formal, seperti halnya bidang segi empat pada logo tersebut. Kemudian ada garis. Pada logo tersebut terdapat garis imajiner atau semu, berupa garis struktural yang kita bayangkan karena ada batasan antara bentuk dengan ruang, antara bidang satu dengan bidang lain, atau pemisahan antara warna. Dan untuk logo Sun Microsystem ini menggunakan palet warna berupa Air Force Blue dengan kode X528A8. Kemudian untuk analisis prinsip visualnya, logo Sun Microsystem menggunakan prinsip seni rupa berupa prinsip keseimbangan, proporsi, dan kesatuan. Untuk prinsip keseimbangan, yaitu kesan yang dapat memberikan rasa makan atau tidak berat di salah satu sisi, sehingga tidak ada ketimpangan dalam penempatan unsur-unsur rupa. Pada logo tersebut memiliki tipe keseimbangan simetris atau formal yang menunjukkan atau menggambarkan beberapa unsur yang sama diletakkan dalam susunan yang sama, misal kiri kanan, atas bawah, dan sebagainya. Kemudian ada prinsip proporsi, yaitu kesebandingan yang memiliki acuan pada keteraturan serta penyesuaian. Dan ada juga prinsip kesatuan, yaitu ada unsur-unsur lain di dalam seni rupa, sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga unsur seni rupa akan bersatu padu dalam membangun sebuah komposisi yang indah, serasi, dan menarik. Lalu untuk analisis mengenai jenis psikologi gestaltnya, logo Sun Microsystem menggunakan prinsip Gestalt similarity atau kesamaan bentuk, yaitu elemen atau objek yang memiliki karakteristik yang sama sehingga membentuk kelompok secara visual, terlepas dari kedekatannya satu sama lain. Kemiripan dapat dicapai dengan berbagai cara, termasuk bentuk, orientasi, nilai, warna, dan ukuran. Seperti halnya pada logo tersebut, yang hanya terdiri dari huruf U dibolak-balik, disusun sedemikian rupa. Namun jika digabungkan, huruf U terbalik terlihat seperti membentuk kata sun di keempat sisi segi empat dan merupakan bagian dari logo yang sama. Adapun untuk makna logo tersebut, Sun Microsystem adalah produsen komputer, perancang komponen komputer, dan perangkat lunak yang didirikan pada tahun 1982 dan berkantor pusat di Santa Clara, California. Sistem operasi Solaris Sun Microsystem dan server mereka sangat terkenal. Logo Sun menampilkan 4 salinan interleave dari kata Sun dalam bentuk ambigram simetris rotasi. Dirancang oleh Profesor Vaughan Pratt dari Stanford University, versi awal logo berwarna oranye dan sisi-sisinya diorientasikan secara horizontal dan vertikal.
tetapi kemudian diputar untuk berdiri di salah satu sudut dan diwarnai ulang menjadi ungu, dan kemudian menjadi biru. Logo Sun Microsystem adalah merek dagang terdaftar dari Sun Microsystem. Secara umum, Sun adalah pendukung sistem terbuka, khususnya Unix. Oleh karena itu, logo tersebut terdiri dari huruf U yang dikomposisikan sedemikian rupa dengan proporsi yang seimbang sehingga dapat dibaca menjadi kata Sun. Kemudian, analisis mengenai kelemahan. Jika dipikir-pikir, logo Sun Microsystem yang berwarna biru bahkan agak gelap kurang cocok bila dikaitkan dengan kata utamanya yaitu sun yang berarti matahari, yang biasanya identik dengan warna cerah seperti kuning atau putih ataupun jingga. Selain itu, susunan bentuk yang terdiri dari huruf U bolak-balik jika tanpa membaca namanya atau misalnya hanya ditampilkan ikon logonya saja. Belum tentu setiap orang langsung bisa mengetahui bahwa logo itu dapat dibaca Sun sebelum mengetahui maknanya. Di samping kelemahannya, tentunya logo ini memiliki kelebihan. Logo Sun Microsystem menampilkan 4 salinan interleaf dari kata Sun dalam bentuk ambigram simetris rotasi. Meskipun hanya terdiri dari huruf U yang terbolak-balik, namun jika digabungkan akan terlihat seperti membentuk kata Sun di keempat sisinya sehingga dapat terbaca dari segala arah. Demikian analisis untuk logo pertama. Untuk selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Mas Fikri Andani. Baik, terima kasih Mbak Nanda Magfiratunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang logo Toblerone. Yang pertama ada unsur visual. Unsur visualnya yang satu adalah bentuk figuratif. Untuk bentuk figuratif yang dimaksud di sini adalah terdapat pada gambar beruang. Yang kedua ada warna. Warnanya emas, putih, merah, dan biru. Palet warna logo coklat Toblerone terdiri dari emas, Pantone 873C, putih, merah, atau Pantone 485C, dan biru Pantone 2758C. Berikutnya ada prinsip visual. Prinsip visual logo Toblerone di sini adalah kesatuan. Logo Toblerone menggunakan prinsip kesatuan. Terdapat pada gambar gunung dan beruang yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikutnya ada prinsip Gestalt. Figur dan latar karena menggunakan dua bentuk di atas satu sama lain untuk membuat dua gambar yang sekilas dapat dianggap hanya sebagai satu gambar. Di sini logonya tuh sebenarnya ada dua gambar ya. Yang pertama ada gambar salju dan kedua ada gambar beruang. Cuman jika dilihat dalam sekilas, logo Toblerone ini hanya menampilkan saljunya saja, tidak terlalu mengetara burungnya. Tapi keduanya juga berfungsi bersama sebagai satu gambar karena penggunaan teori ini. Selanjutnya ada makna. Toblerone adalah coklat batangan yang dibuat oleh Kraft Foods Switzerland, dikenal karena bentuknya yang segitiga melambangkan Matterhorn di pegunungan Alpen. Mana logo Toblerone tidak tertangkap secara sekilas. Logo tersebut terdiri dari gambar gunung yang menggemakan bentuk batang coklat dan kata Toblerone. Gunung tersebut merupakan gunung Matterhorn yang berada di pegunungan Alpen Swiss. Font untuk kata Toblerone sendiri dirancang khusus, samar-samar menyerupai font memo medium atau serif Gothic Black, tetapi tidak identik dengan mereka. Dinamai Toblerone karena sebagai gabungan dari Tobler dan Toron atau sejenis nougat. Ketika orang membeli sebatang coklat Toblerone dan melihat ikon gunung pada kemasannya, kemungkinan besar mereka tidak akan melihatnya dengan baik. Tetapi jika mereka melihat lebih dalam lagi ke dalam logo tersebut, mereka akan melihat seekor beruang putih di gunung yang biasanya sering dianggap salju.
Tobler memasukkannya ke dalam logo karena kota Bern atau ibu kota Swiss tempat sebatang coklat dibuat tersebut adalah kota beruang, dan simbolnya adalah beruang yang ditampilkan di lambang kota. Terbukti mana logo Toblerone memberikan penghormatan kepada tempat kelahiran suguhan gila yang populer tersebut. Berikutnya ada kelemahan. Apabila dilihat secara sekilas, gambar beruang tidak terlihat jelas karena kesamaan warna dengan gambar salju gunung. Harus dilihat secara jeli agar gambar beruang terlihat jelas. Walaupun ada kelemahan, ada juga kelebihan dari logo tersebut. Yang pertama, pengamat akan melihat terus beruang pada gambar gunung jika dilihat secara teliti. Yang kedua, warna yang kontras pada teks logo memberi fokus pada nama produk tersebut. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Nisa sebagai moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Siti Fatimah. Terima kasih Mbak Nanda. Untuk selanjutnya ada logo dari Adobe. Yang pertama ada unsur visual. Unsur visual dari logo Adobe ini yaitu ada bentuk dan warna. Untuk bentuk, yaitu bentuk penutupan terdapat pada objek kotak yang di tengahnya membentuk huruf A. Untuk warna yang digunakan yaitu merah dan putih pada logo, serta hitam pada tulisannya menyesuaikan dengan perangkat lunaknya yaitu Adobe Creative. Untuk prinsip visualnya, logo Adobe ini menggunakan prinsip kesatuan di mana kotak pada logo tersebut menyatu dengan warna asli background sehingga menciptakan huruf A. Untuk jenis prinsip Gestalt-nya, logo ini menggunakan prinsip Gestalt closure, karena mereka menggunakan sebuah kotak yang di bagian tengahnya terdapat kekosongan berbentuk huruf A, sehingga jika digabungkan dengan latar berwarna kontras dengan kotak tersebut akan memunculkan huruf A sebagai logo. Makna dari logo Adobe ini yaitu Adobe adalah sebuah perusahaan perangkat lunak komputer multinasional yang didaftarkan sebagai sebuah badan hukum di Delaware dan berkantor pusat di San Jose, California. Sejak didirikan, Adobe fokus pada pembuatan perangkat lunak kreativitas dan multimedia, serta baru-baru ini berekspansi ke pembuatan perangkat lunak pemasaran digital. Pada awalnya, logo Adobe ini merupakan bentuk tulisan saja dan mengalami perubahan di tahun 1993. Logo tersebut disederhanakan menjadi huruf A untuk persepsi visual yang lebih baik dan transmisi yang nyaman di media yang berbeda, dengan tetap mempertahankan gaya penulisan, bentuk, dan warna. Logo ini tidak terlalu memiliki makna karena hanya berupa bentuk huruf yang diambil dari huruf pertama sebuah perusahaan. Untuk kelemahannya, karena hanya mengambil huruf pertama dari kata Adobe, logo ini menyebabkan keterbatasan untuk dikaji dan diteliti terkait filosofi dinalik pembuatan logonya. Untuk kelebihannya, yaitu straight to the point. Bentuknya yang sederhana dan menggunakan bentuk lain dari huruf A yang unik membuat logo ini jadi jauh lebih mudah untuk diingat, dapat memperkuat nama perusahaan, dan fleksibel jika ditaruh di media manapun. Sekian pemaparan dari logo Adobe ini, saya kembalikan ke Mbak Nanda. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Zelvira. Untuk waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Di sini saya akan memaparkan analisis tentang logo Subway yang terbaru ini. Logo ini memiliki unsur visual. Yang pertama ada warna dan bentuk. Untuk warna,
Logo ini menggunakan 3 warna utama, yaitu putih, marigold pada bagian sub, dan vivid green pada bagian W. Kemudian bentuknya adalah logo type yang dikombinasikan dengan bentuk geometris segitiga dan persegi sehingga membentuk tanda panah. Untuk prinsip visualnya, logo ini menggunakan prinsip kesederhanaan. Terbilang cukup sederhana dan tidak memiliki banyak elemen, hanya berupa background polos, huruf yang sederhana dan mudah dibaca, serta tanda panah kecil. Kemudian, untuk jenis prinsip Gestalt-nya, menggunakan prinsip kontinuitas atau continuity, karena pada dasarnya prinsip ini mengarahkan audiens untuk mengikuti alur atau kelanjutan dari bentuk visual. Logo Subway memiliki tanda panah di ujung huruf S dan Y yang mengarahkan kita untuk melihat ke arah panah itu menunjuk. Kemudian, makna dari logo tersebut, Subway merupakan logo salah satu restoran makanan cepat saji terbesar di dunia yang didirikan tahun 1965 di Amerika Serikat, yang menjual roti lapis kapal selam atau sup dan salad. Nama Subway berasal dari nama kapal selam Super Pete, yang mana juga merupakan nama restoran ini pada awal didirikan. Panah melambangkan kecepatan atau bagaimana cepatnya para pelanggan Subway dalam datang dan pergi. Panah pada huruf S melambangkan pelanggan yang masuk ke restoran, sedangkan panah pada huruf Y melambangkan kecepatan pelanggan keluar. Tujuan utama Subway adalah pola makanan yang baik, kesegaran, dan kecepatan pelayanan. Warna kuning dan hijau adalah warna yang tepat untuk menggambarkan gerakan makanan sehat. Warna kuning menyimbolkan kebahagiaan atau kegembiraan atau matahari. Sedangkan warna hijau adalah representasi warna alam dan kesehatan. Untuk kelemahannya, nama Subway ini terbilang ambigu karena memiliki arti kereta bawah tanah. Untuk kelebihan logo Subway sendiri mudah digunakan pada situs web mereka atau favicon mereka. Baik, sekian pemaparan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Zafira. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh semua anggota kami. Yang pertama, Mas Fikri. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas waktunya. Untuk logo yang terakhir di sini adalah logo Turki Discover the Potential. Yang pertama ada unsur visual yang terdiri dari garis linear atau nyata, kemudian bidang organis, geometris dan non-geometris, dan warna putih, biris, emas, dan biru sebagai warnanya. Untuk garis linear atau nyatanya di sini adalah terdapat pada logo Turki, yaitu huruf T, garis lengkung serta gabungan garis horizontal dan vertikal. Huruf U, garis horizontal. Huruf R, garis gabungan horizontal dan vertikal. Huruf K, garis diagonal dan garis gabungan horizontal dan vertikal. Huruf E, garis zigzag. Huruf Y, garis diagonal dan garis horizontal. Kemudian bidang organis, geometris, dan non-geometris. Logo tersebut terdapat bidang organis, bidang geometris, dan bidang tak beraturan atau non-geometris. Bidang organis adalah bentuk bebas yang merupakan gambaran dari alam, seperti bunga pada huruf R dan Y di logo Turki. Untuk bidang geometris yaitu bentuk teratur yang memiliki pengukuran secara matematis dalam berbagai arah, seperti segitiga pada huruf T, K, E, dan Y. Lingkaran pada huruf U dan segi 4 pada semua huruf Turki. Juga termasuk dalam
bidang geometris. Sedangkan untuk bidang tak beraturan atau non-geometris, memiliki kesan tidak formal atau abstrak, seperti halnya pada semua huruf logo Turki. Yang terakhir ada warna. Warna yang digunakan untuk mengekspresikan merek dipilih karena mewakili warisan dan budaya Turki. Putih sebagai latar belakang memberi ruang komunikasi kita untuk terbuka dan aktif. Sedangkan virus, emas, dan biru menciptakan sorotan dan memandu mata ke konten yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya, prinsip visual. Logo Turki Discover the Potential ini secara keseluruhan memiliki prinsip seni rupa berupa kesatuan. Dalam prinsip tersebut, terbentuk dari prinsip keseimbangan pada beberapa pola atau motif. Prinsip irama karena terdapat pengulangan yang teratur, lalu prinsip proporsi karena adanya perbandingan antara bagian yang satu dan lainnya, dengan beberapa pertimbangan, serta prinsip keselarasan atau keserasian sehingga beberapa motif atau pola dapat tersusun sedemikian rupa sampai dapat terbaca. Untuk jenis prinsip Gestalt, logo tersebut menggunakan teori Gestalt dengan prinsip proximity atau kedekatan posisi, di mana sebuah elemen atau objek yang berbeda saling berdekatan akan membentuk sesuatu yang baru. Selanjutnya adalah makna dari logo Turki Discover the Potential. Makna dari logo ini logo Turki Discover the Potential adalah logo merek yang berorientasi pada kegiatan ekspor. Turki bermakna bahwa Turki memiliki kualitas bahan dan pengerjaan yang secara keseluruhan jauh di atas standar dunia. Sebagaimana dinyatakan di turkidiscoverthepotential.com, Turki telah menjadi pusat gagasan dan budaya selama lebih dari 10.000 tahun. Itu telah menjadi rumah bagi Mesopotamia, Kerajaan Ottoman, bagian dari Jalan Sutra, dan bahkan ada yang mengatakan roda ditemukan di sana. Kemampuan dalam menghadapi perubahan yang cepat dan menguasainya, serta memanfaatkannya secara maksimal berakar pada sejarahnya. Turki mengubah cara bekerja dan hidup sehingga dapat mengubah cara klien dan mitra mereka bekerja dan hidup menjadi lebih baik. Dalam produk yang mereka buat dan layanan yang diberikan, mereka tidak takut mempertanyakan status quo dan menjadi yang pertama melakukan sesuatu yang baru dan melakukan sesuatu yang lebih baik. Discover the Potential, temukan potensi adalah undangan untuk mitra dan pelanggan Turki. Turki akan membantu mereka memanfaatkan peluang yang ada di depan mereka dengan menambah kalian kapasitas industri dan pengiriman yang andal kebersamaan bisnis mereka. Turki menjadi ahli perusahaan sebagai hasil dari sejarah luar biasa yang dimilikinya. Dengan kemampuan beradaptasi, empati, dan sikap praktis, perusahaan Turki mengekspor ke lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Hubungan yang hangat dengan pelanggan dan mitra membangun hubungan jangka panjang yang dapat diandalkan dengan bertahan di saat perubahan yang cepat. Untuk selanjutnya, kelemahan dari logo tersebut, secara visual logo Turki Discover the Potential mungkin terlalu panjang, dan hal itu dapat menyebabkan boros tempat bila diterapkan pada produk yang kecil. Namun, logo Turki Discover the Potential ini tentunya memiliki keunggulan, yaitu logo tersebut menggemakan berbagai industri di mana slogan merek ini dihidupkan oleh perusahaan Turki. Beberapa kode IR bahkan dimasukkan untuk memasukkan sentuhan teknologi ke logo mark yang menakjubkan. Jadi demikianlah penjelasan kami mengenai analisis beberapa karya seni rupa dalam psikologi Gestalt. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Atau mungkin ada kritik dan saran, dapat ditambahkan pada kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.